Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sakinah Salsabila, NPM 2022-001-006 akan memaparkan jawaban esai dari UAS PTI semester ganjil. Baik, langsung saja. Yang pertama adalah hardware process. Apa itu hardware process? Jadi, hardware process merupakan perangkat komputer yang berfungsi untuk mengolah atau memproses berbagai data dan informasi yang dimasukkan ke dalam komputer. Kemudian, apa sajakah jenis-jenis software pemrograman? Yang pertama ada Java atau JavaScript, yang kedua ada Python, yang ketiga ada C++, ada yang keempat ada HTML. Selanjutnya, apa saja sih topologi jaringan? Jadi, topologi jaringan itu ada topologi bus, topologi ring, topologi star, topologi mesh, dan topologi tree. Bisa dilihat dari ilustrasinya. Jadi, kita bisa punya bayangan bagaimana sih topologi ini tuh sebenarnya itu seperti apa. Kemudian manfaat e-commerce. Jadi yang pertama ada penjualan global. Jadi dengan e-commerce ini memungkinkan sebuah perusahaan atau pemilik usaha untuk dapat menjual produk yang mereka buat kepada konsumen yang lebih banyak. Seolah-olah batas antar negara itu hilang gitu. Jadi dia bisa menjual ke luar negeri seperti itu. Nggak cuman di Indonesia aja atau di daerahnya aja, tapi lebih luas sehingga keuntungannya pun pasti lebih banyak gitu. Kesempatannya untuk dibeli oleh konsumen juga lebih besar. Selanjutnya adalah pengurangan infrastruktur perusahaan. Jadi dengan adanya e-commerce itu, perusahaan itu nggak perlu buka banyak cabang penjualan gitu kan, ataupun distribusi, tetapi kayak pakai e-commerce aja kayak Shopee, Lazada kayak gitu, nggak perlu ada istilahnya bangunan yang besar gitu tuh. Kemudian yang ketiga adalah barang atau jasa semakin murah. Manfaatnya itu yang sangat dirasakan, ya kan? Kalian juga ngerasain sendiri kan, kalau misalkan harga online itu lebih murah karena ada potongan biaya operasional juga, jadi harganya bisa lebih murah. Juga misalkan ada biaya transportasi kayak antar barangnya atau parkirnya, kayak untuk ya pokoknya jadi pengeluaran suatu perusahaan itu lebih kecil sehingga harganya bisa lebih murah. Kemudian juga pastinya menghemat waktu konsumen. Kita sebagai konsumen tentu aja kayak lebih milih belanja online. Kenapa? Karena ya tinggal klik-klik aja gitu, kita nggak perlu keluar. Maksudnya kalau keluar pun harus persiapan dulu kan, kayak siap-siap apa gimana gitu. Kalau misalkan online kan di rumah aja, di atas kasur aja rebahan, tinggal klik-klik beli apa yang kita butuhin, segampang itu, dan bayarnya juga gampang banget gitu. Selanjutnya adalah jenis-jenis kejahatan siber. Itu ada penipuan phishing, peretasan, cyberstalking, dan cyberbullying. Seperti namanya, phishing atau phishing itu kayak memancing artinya. Jadi dia tuh memancing para korbannya untuk memberikan identitas dan informasi pribadi. Kemudian yang kedua, peretasan atau hack gitu kan ya. Hacking merupakan upaya menyusup kepada sistem komputer tanpa izin, secara ilegal gitu ya, tanpa kita ketahui. Beberapa hal yang biasa dilakukan para peretas yaitu adalah membobol sistem, mencuri data pribadi dan data keuangan. Terus yang ketiga adalah cyberstalking atau penguntitan cyber, merupakan penggunaan internet dan teknologi lainnya untuk menguntit atau meneror korban seperti itu. Sangat berbahaya bagi nyawa si korbannya. Jadi pelakunya tuh bisa tahu kita lagi di mana, ngapain, sama siapa gitu tuh, dan itu bikin apa ya, sangat-sangat terganggu gitu kan ya bagi si korban. Kemudian cyberbullying merupakan perundungan atau penindasan yang dilakukan secara online melalui internet. Baik, sekian. Kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.